Oke, kita hari ini mau bahas sesuatu yang penting banget tapi sering kelewat, yaitu soal resiko tersembunyi waktu kita mencampur suplemen herbal dengan obat resep dari dokter. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Kita kan sering banget mikir kalau yang namanya alami itu udah pasti aman. Tapi apa benar gitu? Terutama kalau suplemen herbal itu diminum barengan sama obat kimia dari dokter. Jawabannya, wah bisa jadi nggak seperti yang Anda bayangkan. Lihat angka ini. Gila kan? Sekitar 70% pasien loh, itu nggak pernah bilang ke dokter mereka soal suplemen atau herbal apa yang mereka konsumsi. Mungkin kita ngerasa, ini kan cuma suplemen, bukan obat. Tapi angka sebesar ini, jujur aja bahaya banget. Nah, inilah inti masalahnya. Karena kita nggak ngomong, jadinya ada semacam kotak hitam di riwayat kesehatan kita. Dokter ngasih resep berdasarkan informasi yang mereka punya. Kalau ada bagian penting yang hilang, ya mereka kayak kerja di dalam gelap, nggak sadar ada bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Oke, dalam pembahasan singkat ini, kita bakal bongkar isi kotak hitam itu. Kita akan lihat dua mekanisme tersembunyi di baliknya, ngintip 3 contoh kasus yang risikonya tinggi banget, terus belajar gimana cara melindungi diri, dan terakhir, kita kunci semuanya dengan satu kata, transparansi. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, kotak hitam kesehatan Anda. Semua ini berawal dari satu istilah medis, namanya polifarmasi. Polifarmasi itu gampangnya gini, minum banyak obat dalam waktu bersamaan. Dulu, mungkin ini cuma soal obat resep aja. Tapi zaman sekarang, suplemen herbal yang kita beli bebas itu udah jadi bagian dari polifarmasi. Nah, disitulah situasinya jadi makin rumit. Terus, siapa yang paling bahaya? Nah, mereka yang punya penyakit kronis. Bayangin aja, pasien penyakit jantung atau diabetes itu kayak lagi jalan di atas seutas tali. Keseimbangan dosis obat mereka itu harus pas banget. Kalau ada gangguan sedikit aja, misalnya dari herbal yang nggak kita laporin, wah keseimbangannya bisa goyah dan akibatnya bisa fatal. Jadi gimana sih sebenarnya herbal dan obat ini berantem di dalam tubuh kita? Yuk kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal bedah cara kerjanya secara ilmiah. Ada 2 mekanisme utama yang perlu kita tahu. Nah, ini bedanya. Farmakokinetik itu soal gimana herbal mengubah cara tubuh kita mengolah obat. Sedangkan farmakodinamik itu soal gimana herbal mengubah efek akhir dari obat itu sendiri di sasaran kerjanya. Biar lebih jelas, kita bedah satu persatu ya. Coba bayangin hati kita itu kayak pabrik pengolahan obat. Dan enzim CYP450 itu pekerjaannya. Nah, beberapa jenis herbal itu bisa bikin para pekerja ini jadi kerja ngebut banget. Akibatnya, obatnya keburu dibuang sebelum sempat bekerja. Sebaliknya, herbal lain bisa bikin mereka jadi super lelet. Akhirnya, obat jadi numpuk di badan sampai levelnya jadi beracun. Nah, mekanisme kedua ini lebih simpel, tapi sama bahayanya. Ini tuh ibaratnya kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Misalnya, Anda minum obat pengencer darah, terus minum juga herbal yang punya efek sama. Efeknya itu bukan cuma jadi 2 kali lipat, tapi bisa berlipat-lipat ganda, dan bisa memicu perdarahan hebat yang nggak terkontrol. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat bukti nyatanya. Yuk kita bedah 3 contoh kasus yang paling sering kejadian dan risikonya tinggi banget. Kasus pertama, St. John's wort. Ini herbal yang lumayan populer buat ngatasin depresi ringan. Tapi, di balik itu, herbal ini adalah biang keladi interaksi obat yang serius banget, terutama kalau ketemu sama pil KB atau antidepresan jenis SSRI. Jadi, apa yang terjadi? St. John's wort ini bikin tubuh kita ngebuang hormon dari pil KB lebih cepat. Hasilnya, ya bisa terjadi kehamilan yang nggak direncanakan. Kalau digabung sama antidepresan, resikonya lebih ngeri lagi. Sindrom serotonin, kondisi yang bisa mengancam nyawa. Kasus kedua, ini melibatkan ginkgo biloba yang sering dipakai buat daya ingat dan warfarin, obat pengencer darah yang umum banget. Kombinasi dua ini, wah, itu resep buat bencana. Ginkgo biloba itu sendiri udah punya efek anti-platelet atau mencegah penggumpalan darah. Waktu ketemu warfarin, efeknya jadi nambah. Ini bisa ningkatin resiko perdarahan spontan secara drastis yang bisa terjadi di organ vital kayak otak atau saluran pencernaan. Bahaya banget. Nah, contoh terakhir ini mungkin yang paling bikin kaget. Soalnya ini melibatkan sesuatu yang kita anggap sehat, jeruk bali atau grapefruit. Hati-hati banget ya kalau Anda lagi minum obat kolesterol kayak statin atau obat tekanan darah tertentu. Yap, Anda nggak salah baca, 300%.
Jus jeruk bali itu bisa menghambat kerja enzim penting di hati yang bikin konsentrasi obat tertentu di dalam darah bisa melonjak sampai 300%. Ini sama aja mengubah dosis normal jadi dosis beracun. Dan lonjakan drastis ini dampaknya langsung ke tubuh. Risikonya itu termasuk rhabdomyolisis, sebuah kondisi di mana otot-otot Anda mulai rusak parah. Dan yang paling menakutkan, ujung-ujungnya bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Oke, setelah dengar semua risikonya, pasti pertanyaannya, terus kita harus gimana? Tenang, ada beberapa langkah praktis dan sederhana kok buat melindungi diri kita. Pertama, baca labelnya. Jangan cuma lihat klaim manfaatnya, tapi cari tulisan kecil soal peringatan atau interaksi obat. Kedua, dan ini yang paling penting, jujur sama dokter Anda. Kasih tahu semuanya. Ini bukan soal dihakimi, tapi soal keselamatan Anda. Kalau ragu, bawa aja botol suplemennya pas kontrol. Ketiga, sebagai aturan umum, kasih jeda. Kasih jarak 2-4 jam antara minum obat resep dan suplemen herbal. Ini ngasih waktu buat tubuh memprosesnya satu persatu. Nah, ini semua mengerucut ke satu kesimpulan. Ke poin paling penting dari seluruh obrolan kita. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari sini, inilah dia. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kita nggak bisa lagi seenaknya berasumsi kalau yang alami itu pasti aman di segala situasi. Satu-satunya cara menjamin keamanan adalah lewat transparansi total antara Anda dan dokter Anda. Jadi, saya tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang bisa melindungi kesehatan, bahkan mungkin nyawa Anda. Sudahkah Anda benar-benar jujur sama dokter tentang semua yang Anda konsumsi? Coba pikirkan lagi baik-baik.